Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini melanjutkan jawaban dari pertanyaan sahabat Roso yang menanyakan tentang langkah menjadi penggiling plastik. Setelah pada dua video saya sebelumnya itu membahas tentang cari tempat untuk menjual hasil produksi, itu langkah yang pertama ya. Terus untuk langkah yang kedua yaitu sumber bahan bakunya, itu juga sudah saya buatkan videonya. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia atau SDM-nya. Karena SDM atau tenaga kerja ini juga merupakan faktor penting dalam sebuah usaha, karena tanpa adanya tenaga kerja, usaha itu sangat kecil kemungkinannya atau bahkan mustahil untuk bisa berjalan. Nah, untuk tipe penggiling plastik ya, ini berdasarkan jenis barang yang diterimanya, ini ada dua macam ya, yaitu penggiling yang menerima barang siap giling ya. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu penggiling yang menerima barang gelondong. Nah, kedua tipe ini akan membedakan jumlah tenaga kerja yang harus kita miliki ya. Yang pertama saya bahas yaitu yang untuk tipe penggiling yang menerima barang siap giling ya. Nah, ini tenaga kerjanya cukup tenaga giling ini minimal 3 orang ya, untuk satu mesin giling ya. Terus selanjutnya untuk tenaga serabutan ini 2 orang. Nah, saya bahas kalau untuk mesin giling ini yang sistem penjemurannya dengan manual ya, masih dijemur di matahari. Ini tidak yang menggunakan sistem blower ya. Karena apa? Kalau yang pakai blower itu kemungkinan ya tenaga kerjanya bisa juga lebih ditekan lagi, dikurangi ya. Tapi kalau untuk yang sistem penjemurannya masih manual, ini sudah minimal sekali kita menggunakan 3 orang. Karena yang satu itu untuk di atas ya, yang memasukkan barang itu ke mulut mesin, terus yang satu di mesin atau di bak pencucian, dan yang satu adalah yang kulur kilir ya, ngangkuti barang yang basah dari bak pencucian ke tempat penjemuran. Nah, terus untuk tenaga serabutan ini fungsinya untuk bongkar muat barang ya, terus untuk mengambil barang yang akan digiling dan juga untuk mengirim hasil gilingan ya. Ini tenaga serabutan 2 orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe penggiling yang menerima barang gelondong ya. Di sini lebih banyak tenaga kerjanya ya. Di sini untuk jumlah tenaga gilingnya ini masih sama ya, minimal 3 orang. Terus tenaga serabutannya juga masih 2 orang. Yang membedakan adalah tenaga sortirnya. Nah, tenaga sortirnya ini ya jumlahnya ini menyesuaikan dengan kapasitas mesin itu sendiri ya. Hanya yang perlu kita tahu bahwa kalau untuk tenaga sortir ya, itu minimal 1 hari itu bisa menghasilkan kurang lebih antara 200 sampai 300 kg per orang ya, per hari ya. 200 sampai 300 kg per hari untuk satu tenaga sortir. Jadi kalau kita kapasitas mesin kita itu adalah 1,5 ton, berarti kita membutuhkan tenaga kerja kisarannya 7 orang ya. Jadi total tenaga kerja yang harus kita miliki kalau untuk tipe penggiling yang menerima barang gelondong yaitu kisarannya 12 orang ya. Nah, di sini memang yang perlu sekali memiliki kemampuan lebih di sini karena berkaitan dengan hasil produksi kita, yaitu tenaga sortirnya. Tenaga sortir ini memang harus benar-benar orang yang ngerti jenis barang ya. Karena kalau misalkan tenaga sortirnya ini nggak ngerti, nantinya ya ini barangnya ya ini bisa tercampur-campur jenisnya ya. Dan akibatnya nanti saat kita kirim hasil cacahannya ini bisa diretur ya. Terus untuk yang berikutnya ini tenaga giling ya. Tenaga giling juga ini sudah harus mengetahui jenis barang ya. Karena apa? Ini merupakan bagian quality control yang terakhir ya, sebelum barang itu dilakukan proses pencacahan. Kalau barang masih gelondong ini masih sangat mudah ya dipilahnya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke mesin giling, sudah berupa hasil cacahan,
bercampur misalkan jenis PP dan HD ya, ini akan sulit nanti memisahkannya ya. Jadi untuk tenaga giling ini juga sebaiknya harus ngerti jenis plastiknya. Jadi jangan asal apa yang dibongkar di karung langsung masuk ya, karena kalau seperti itu nanti dampaknya seperti saya katakan tadi ya, kita akan diretur oleh pabrik. Nah, sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.